Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Sudah sampai ke pembahasan wajib haji ya. Kewajiban haji. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Wajibatuhu, dan adapun kewajiban haji ay al-haji, maksudnya adalah kewajiban haji khamsatun ialah 5. Wahia, adapun kewajiban ialah perkara yajibu yang wajib apa bitarkihi dengan meninggalkannya, dengan sebab meninggalkannya al-fidyatu fidyah. Jadi bahasa gampangnya gini, kewajiban haji adalah perkara yang wajib ya, ketika memang ditinggalkan ya maka membayar fidyah, seperti itu ya, yaitu perkara yang jika ditinggalkan maka wajib membayar fidyah atau dam. Jadi fidyah di sini bisa berupa menyembelih seekor kambing atau puasa 3 hari di tanah haram dan 7 hari di rumah, seperti itu jika memang tidak mampu. Kemudian yang pertama adalah ihramun min mikotin, yaitu ihram dari mikot. Nah, jadi ihram dari mikot. Jadi artinya gini, wajib bagi orang yang hendak haji atau umroh untuk berihram sebelum melewati mikotnya. Maksudnya seperti itu. Nah, jika dia atau seseorang itu melewati tanpa ihram, ya, lalu berihram setelahnya, ya wajib dam, seperti itu. Pamikotul haji, dan adapun mikot haji, ya, liman bagi orang bimakkata yang berada di Mekah. Nah, ialah Mekah itu sendiri. Jadi penduduk Mekah yang sedang berada di sana, ya, maksudnya ingin haji, penduduk Mekah ingin berhaji, memang berada di sana di Mekah. Jadi cukup berihram dari kota Mekah itu sendiri, tidak perlu keluar daerah hil ya, daerah halal. Kemudian wahwa, dan adapun mikot lil haji, untuk haji, wal umroti, dan umroh, lil mutawajjihi, bagi orang yang datang, minal madinati, dari Madinah, Zulhulaifah, ialah Zulhulaifah, al musammatu, yang dinamakan apa, Zulhulaifah bi'ri aliyin, dengan sebutan bir Ali. Jadi bagi orang yang datang dari arah Madinah, mikotnya adalah Zulhulaifah, yang juga dikenal sebagai bir Ali ya. Jadi mikot ini yang terjauh jaraknya ya dari Mekah, sekitar 420 km. Ini paling sering digunakan oleh jamaah Indonesia yang lewat Madinah. Kemudian wa minas Syam, dan mikot dari Syam ya. Wa Misra, dan Mesir, wal Maghribi, dan Maghrib, al Juhfah, ialah Juhfah. Jadi dari area Syam, ya, Syam ini Suriah, Jordania, Palestina, Mesir, dan Maroko, mikotnya adalah Juhfah. Nah, sekarang jamaah biasanya niat ihram dari Rabik ya, yang letaknya dekat al Juhfah. Kemudian wa min tihamati al-Yamani, dan dari Tihamah ya, dan dari Tihamah ya, dataran rendah maksudnya, Tihamatil Yamani, ialam ya, ialah yalam lam. Jadi dari arah pesisir Yaman ya, wilayah Tihamah, mikotnya adalah yalam lam. Kemudian wamin Najdil Yaman, dan dari daratan tinggi Yaman ya, dari daratan tinggi Yaman, wal Hijazi, dan Hijaz, Qarnun ialah Qarn. Nah, kalau dari arah timur kayak Irak, Khurasan, dan negeri timur lainnya, mikotnya adalah Jatu Irq. Nah, kemudian
Wa miqatul ya. Wa minal masyriqi, dan dari arah negara timur jatuh ilkin ya, jatuh ilkin. Tadi udah ya. Kemudian wa miqatul umrati, dan adapun miqat umroh ya, sekarang miqat umroh. Adapun miqat umroh liman bagi orang ya, bil harami yang ada di tanah haram, al hillu ialah tanah halal. Jadi mikot umroh bagi orang yang berada di dalam tanah haram adalah al-hil. Al-hil ini maksudnya daerah luar haram ya. Jadi ini penduduk Mekah harus keluar dulu dari tanah haram untuk berihram umroh. Misalkan ke Tanim ya. Tanim ini dekat Masjid Aisyah, Ji'rana dan Hudaybiyah seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa abdaluhu, adapun paling utamanya tanah halal ya, al-Ji'ronah. Yang pertama adalah ialah Ji'ronah. Wa Tan'aim, dan yang kedua Tan'aim. Wal Hudaybiyah, dan yang selanjutnya adalah Hudaybiyah. Jadi paling utama tanah halal adalah Ji'ronah, kemudian Tan'im, kemudian Hudaybiyah. Jadi sebutan ini yang tiga ini adalah untuk orang yang berada di tanah haram ya. Lalu ingin umroh maka ya harus keluar dulu ke tanah hil, dan tempat terbaik untuk itu adalah Ji'ronah. Tempat yang terbaik ya adalah Ji'ronah. Kemudian wa mikotuman, dan adapun mikotnya orang lahu bagi siman fitorikihi, di jalannya ya, fitorikihi di rutenya ya. Muhadatul mikoti ialah muhadal mikoh, artinya menyejajari mikot. Al-waridi yang ada, yang disebutkan ya. Hadahu, yang jika in hadahu, jika mensejajarkan siapa sih manhu pada mikot, di baruin di darat, atau bahrin, atau di laut. Jadi penjelasannya adalah orang yang tidak ada mikot ya, langsung di letuknya. Jadi ada daerah-daerah nggak ada mikot di rutenya ya, maka mikotnya adalah tempat sejajar ya, muhadah ya, muhajatah ya, muhadatah dengan mikot yang resmi. Jika sejajar itu terjadi di darat atau laut. Jika tidak memungkinkan sejajar misalnya, maka mikotnya adalah 2 marhalah dari Mekah, sekitar ya 90 km ya, 16 farsah ya. Contohnya misalkan gini. Orang yang datang dari rute udara atau arah yang tidak langsung melewati mikot tertentu yang disebutkan ya, maka wajib berihram ketika posisi pesawatnya sejajar lintang dengan mikot. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian wa illa, jika tidak, artinya saya lanjut dulu. Wa illa, jika tidak, artinya jika tidak sejajar. Pamarhalatani, maka ialah 2 marhalah. Min Makkata, dari Makkah. Tadi sudah dijelaskan ya. Kalau tidak sejajar, berarti ya ngambilnya jaraknya 2 marhalah dari Mekah. Kemudian wa yuhrimu, dan berihram al-ja'i, siapa orang yang datang, fil bahri, di laut, min jihatil Yaman, dari arah Yaman, minasya'bil muharram, dari syi'bil muharram, alladhi, yaitu syi'bil muharram, yuhadi, yang sejajar apa syi'bil muharram, ya lam pada ya lam. Jadi ini orang yang datang lewat laut dari arah Yaman, maka ia berihram dari Syib al-Muharram, yaitu suatu titik di laut yang sejajar dengan ya lam, seperti itu. Jadi ini bahwa menunjukkan pentingnya titik koordinat dalam pelayaran ya. Ihram itu harus dilakukan saat kapal melintasi sejajar ya lam, bukan menunggu sampai ke Jeddah.
Kemudian wala yajuzu, dan tidak boleh ya, lahu baginya orang, ta'khiru ihramihi, apa mengakhirkan ihramnya orang, ilal wusuli kepada sampai ila Jeddah, kepada Jeddah ya. Nah, jadi gini maksudnya, tidak boleh menunda ihram hingga sampai ke Jeddah ya. Jadi tempatnya Jeddah itu ya sudah melewati mikot, dan tidak ada mikot resmi di Jeddah seperti itu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan bayar dam ya. Kemudian khilafan, hal dalam keadaan berbeda ya. 5, bagi perkara afta yang berfatwa bihi dengannya ma sayhuna, siapa guru kami, min jawazi ta'khiri, dari membolehkannya mengakhirkan siman ilaiha kepada Jeddahnya. Ini pendapat guru kami Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jadi beliau berbeda fatwanya ya, membolehkan ihram dari Jeddah. Dia punya alasan tentunya, seorang ulama punya alasan. Wa'allala, dan memberi alasan siapa sayhuna bi anna masafataha, karena sesungguhnya jaraknya Jeddah ila Makkah ke Makkah, kama safati Yalamlam, ialah seperti jaraknya Yalamlam ilaiha kepada Makkah. Ini alasannya. Jadi ada ulama yang membolehkan ya, apa namanya, mikot ya di Jeddah ya. Ulama membolehkan, alasannya mereka beralasan karena jarak Jeddah ke Mekah hampir sama dengan jarak Yalamlam ke Mekah, seperti itu. Namun pendapat ini tidak diterima dalam mazhab Syafi'i yang muktamad ya, yang secara muktamad yang jadi patokan bukan jaraknya tentunya, tapi lokasi mikot yang ditentukan syariat, bukan jarak tempuh, seperti itu. Walau ahroma, dan apabila berihram siapa siman min dunil mikoti, dari selain tempat mikot, lazimahu, maka wajib padanya siman damun, apa, dam ya. Walau nasin, sekalipun lupa siapa siman, au jahilan, atau sekalipun tidak tahu siapa siman ya. Jadi jika ada orang ya berihram dari mikot ya, di dalam mikot ya, artinya di dalam mikot ini setelah melewati mikot. Jadi ada orang berihram di dalam mikot, artinya setelah melewati mikot, maka wajib atasnya dam, artinya menyembelih kambing ya. Walau nasian atau jahilan, sekalipun orang itu lupa atau tidak tahu, tetap wajib dam, menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau dia sengaja, kalau lupa dan tidak tahu, dia wajib dam, tapi tidak berdosa. Tapi kalau dia sengaja, dia wajib dam dan dia berdosa. Itu. Kemudian malam ya'ud. Nah, kita lanjut ya. Malam ya'ud, selama tidak kembali siapa siman ilaihi kepada mikot. Qabla talabusi, sebelum memulainya siman binusukin dengan ibadah, walau tawafi kudumin. Walau tawafa kudumin, sekalipun tawaf kudum. Wa asima, dan berdosa ghairuhuma, siapa selain keduanya. Artinya selain si orang lupa atau orang yang tidak tahu. Jadi maksudnya gini, ada orang ihramnya itu setelah melewati mikot. Nah, dia wajib dam kalau dia tidak kembali, kecuali dia kembali ke mikot. Ya, sudah melewati mikot, dia kembali ke posisinya, ke posisi sebelum mikot ya. Nah, kembali, lantas dia pas sampai tempat untuk mikot, dia mikot. Nah, ini tidak wajib dam, seperti itu ya. Jadi saya ulang, malam ya'ud ilahi qabla talabusi binusuk, selama dia belum kembali ya. Nah, kalau dia kembali itu tidak wajib dam. Jadi saya ulang, kecuali ya kembali ke mikot sebelum memulai salah satu amalan nusuk haji atau umroh. Walaupun hanya tawaf kudum. Nah, sekalipun hanya tawaf kudum ya. Jika ia kembali ke mikot dan ihram ulang, maka tidak wajib
dam, seperti itu ya. Jadi ada dua nih, ada dua. Kalau dia terus saja, ya maka kalau dia terus saja tidak kembali, wajib dam. Nah, kalau dia kembali dan belum memulai nusuk, ya belum memulai nusuk, misalkan walaupun toab kudum, ya maka juga tidak wajib dam, seperti itu. Nah, ada wasima guiruhuma. Nah, wasima guiruhuma artinya orang yang selain dua golongan di atas, yakni yang sengaja melewati mikot tanpa udzur, maka berdosa. Begitu juga dia wajib dam, ya wajib menyembelih kambing, seperti itu. Nah, kita lanjut. Wa mabitun bi Muzdalifata, bermalam di Muzdalifah lain waktu. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.